ratusan yang menjadi korban. Kalau dari BP3M ini, apakah punya data dalam kurun waktu setahun terakhir kemarin terkait dengan TPO ataupun perekrutan secara ilegal diberangkatkan ke luar negeri ataupun malah tidak diberangkatkan ke luar negeri tapi dipekerjakan misalnya di kapal berbendera asing yang kemarin sempat terjadi di Pemalang itu. Terus kemudian apa sih Pak yang menjadi latar belakang para masyarakat di Jawa Tengah khususnya kemudian bisa tergiur dengan iming-iming para pelaku tersebut, dan kemudian apa ciri-ciri dari pelaku ataupun perusahaan secara ilegal yang menawarkan masyarakat bekerja di luar negeri meskipun itu ilegal. Terima kasih. Terima kasih. Izin Pak Kapolda menjawab. Sebelum saya menjawab, tentunya kami dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada jajaran Pak Kapolda, Bapak Kapolda yang telah secara cepat tepat mengungkap dan menangkap para pelaku tersebut ini. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan dari Radio Villa tentunya mengenai data TPPU, kalau di BP3MI Jawa Tengah itu baru ketahuan ketika ada warga masyarakat yang melapor. Apakah itu diberangkatkan secara unprosedural, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi di BP3MI Jawa Tengah itu yang PMI yang terkendala, korban dari keberangkatan unprosedural itu kurang lebih di tahun ini mencapai 92 yang kita tangani. Nah, kemudian perlu kami sampaikan teman-teman media bahwa para pelaku TPPO ini modus operandinya adalah berkedok menempatkan pekerja migran secara unprosedural. Nah, ini yang dilakukan oleh para pelaku TPPO ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa yang boleh menempatkan itu adalah badan dan perusahaan. Badan itu adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan skema G2G government dan government to private. Kemudian perusahaan ini sesuai dengan mandat Undang-Undang 18 tahun 2017 tentunya P3MI, pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, itu dengan skema P2P, private to private. Tentunya yang sudah berizin, yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan punya surat izin perekrutan dari BPPT. Nah, kemudian yang selanjutnya perusahaan yang menempatkan pekerja migran untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nah, di luar itu berarti tidak boleh untuk melakukan penempatan. Nah, kemudian para pelaku TPPO ini kan biasanya dari proses itu tidak benar, prosesnya secara kelembagaan tidak punya izin, terus rekrutmen juga tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian cara itu juga mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga tujuannya mencari keuntungan untuk pribadi, mengabaikan perlindungan terhadap pekerja migran. Secara jumlah mungkin itu tambahan dari saya izin Pak. Berarti yang laporan dari BP3 tadi cuma 92 orang saja Pak ya yang melaporkan. Artinya lebih kecil dari yang ditemukan Polda Pak ya? Karena memang kan tadi disampaikan Pak Wakapolda berdasarkan laporan dari masyarakat. Sehingga tanpa adanya laporan kami BP3MI Jawa Tengah juga susah untuk mendeteksi pelaku TPPO tersebut. Masalahnya kan ekonomi. Oke, silakan. Perlu saya tambahkan dulu Mas. Untuk masing-masing tersangka ini nantinya akan dikenakan pasal, penerapan pasalnya sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 itu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian
diterapkan juga beberapa pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Itu yang perlu saya tambahkan pada rekan-rekan. Silakan, tadi ada yang mau bertanya? Saya Abdul dari Detikop. Saya ingin bertanya hingga saat ini, Pak, bagaimana nasib para korban yang 1.100? Adakah mereka yang melaporkan mendapat penyiksaan atau bekerja di luar batas-batas waktu? Dan dari sebagian banyak mereka, adakah yang ingin meminta dipulangkan ke Indonesia? Kalau mungkin itu dari negara mana yang mungkin biasanya mendapat pengaduan? Sama yang nomor 2, adakah dari 33 tersangka ini yang mungkin juga melakukan pemalsuan dokumen dan mengirimkan anak di bawah umur untuk negara luar? Terima kasih. Saya persilakan Pak Direskrim untuk menjawab pertanyaan ini tadi. Terima kasih, mohon izin Pak Kapolda. Terima kasih rekan-rekan media. Untuk korban, mereka yang terjadi adalah di luar negeri. Yang pertama, ini tidak sesuai. Kemudian perlakuan yang buruk oleh majikan atau dosa, sehingga yang bersangkutan melaporkan ke kedutaan besar kita yang ada di negara luar. Kemudian kedutaan besar koordinasi dengan Interpol, Twitter khususnya, dan Barreskrim. Dan asal korban dari mana? Jawa Tengah, maka Polda Jatim dihubungi. Sehingga kami berangkat. Kejadian seperti kemarin ke Semen. Warga Kebumen kita berangkat ke Jakarta, kemudian deportasi dari tersangkanya dari deportasi. Kita proses bersama dengan Barreskrim. Kemudian modusnya pelaku-pelaku ini adalah satu, perusahaan-perusahaan yang tanpa izin. Badan usaha tanpa izin tidak memiliki surat izin penempatan pekerja migran Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak memiliki surat izin perekrutan penempatan anak buah kapal atau SIPA. Ini khusus yang bekerja di kapal-kapal asing atau kapal-kapal ikan, baik Jepang, Lautan Cina, dan lainnya. Kemudian, apakah ada modus pemalsuan dokumen? Kasus di Polresta Pati bahwa tersangkanya adalah dulu tahun sebelumnya sudah pernah tertangkap tentang tindak pidana perdagangan orang. Kemudian sudah bebas, mereka mengirim pekerja migran keluar ke Malaysia, Singapura. Kemudian visa adalah visa turis. Kemudian batas kunjungan turis sudah lewat. Nanti oleh pelaku ini paspor akan dikumpulkan. Kemudian dia bawa sendiri ke luar negeri, dicap lagi, sehingga korban tidak kembali. Jadi tetap diperpanjang. Nah, stempel dari imigrasi bukan di stempel dari imigrasi, tapi stempel sendiri dipalsukan oleh si pelaku itu sendiri, seakan-akan yang bersangkutan memperpanjang kunjungan wisata. Jadi modus adalah kunjungan wisata, kemudian di negara Malaysia, Korea Selatan, maupun di Eropa maupun di Timur Tengah, mereka sebagai tenaga asisten rumah tangga, tetapi mereka awalnya sebagai wisatawan atau turis, tapi mereka dipekerjakan. Nah, sebelum terbentuknya Satgas TPPO, korban-korban yang merasa tidak senang, kemudian ada yang dikenakan biaya sebelum berangkat, ada yang sampai 5 juta, 10 juta, bahkan sampai 100 juta. Saya akan melaporkan kepada Polda Jatim, kami usut termasuk perusahaan yang mengirimkan. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Cukup? Di bawah umur? Ada nggak yang di bawah umur? Untuk sementara anak di bawah umur tidak. Untuk sementara yang kami selidiki dan kita sidik di bawah umur tidak. Jadi masih seumur dewasa. Cukup, Mas? Cukup, terima kasih atas pertanyaannya. Berkenan untuk foto bersama. Ini yang dulu sebutin nih. Kalau berkenan untuk dapat mengangkat barang bukti Bapak. Coba foto. Siap. Untuk rekan media dapat persiapan, kami pandu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya berkenan untuk dapat meninjau
barang bukti dan tersangka. Taiwan. Berapa tahun di Taiwan? 3 tahun di Taiwan. Kemudian jadi apa di sana? Kerja apa? APK kapal. Mendapatkan hasil yang lumayan, luar biasa. Alhamdulillah lumayan. Hasilnya kan dibelanjakan apa? Ketika kembali ke daerah, kembali ke kampung halaman. Renovasi rumah. Oke. Repes. Perorangan atau perusahaan, Mas? Perorangan. Yang sudah pernah memberangkatkan masyarakat berapa kali? Saya driver, Pak. Oh, driver. Driver. Drivernya. Oh, hanya drivernya. Serta ini